sampai plus 150. Ini range-nya bisa dideteksi oleh si kamera, Pak. Ya. Jangan lupa ini channelnya channel 2 ya. Karena kadang kan ada dua, Pak. Kalau misalnya biasa temperatur untuk suhu itu kameranya punya 2 channel, Pak. Satu channel live view biasa atau kamera real, satu lagi kamera temperatur, Pak. Dan temperatur. Ya. Oke, ini emissivity-nya 0,98, distance-nya 20 meter. Ini standar aja, di save. Izin Pak Daniel. Silakan. Untuk yang temperatur itu untuk eventnya itu kalau di open API-nya itu bisa dikeluarin nggak, Pak? Maksud Bapak mau output ya? Kenapa, Pak? Maksud Bapak mau outputnya? Bapak mau output outputnya misalnya apa? Misalnya buzzer gitu. Kayak ini, Pak, kayak apa namanya? Kayak yang face recognition kan kalau di open API kan itu jelas tuh untuk pengambilan datanya. Nah, kalau yang API. temperatur itu maksud Bapak open API? iya, open API-nya. Kenapa tuh? Bapak mau open API mau ambil apa, Pak? Bagian ambil data apa? Data yang untuk yang thermal. Atau thermal. Oke, maksud Bapak suhu setiap jam gitu? Suhu setiap ketika dia udah mencapai dari konfigurasi, Pak. Seumpamanya ini alarmnya udah nyampe nih di up, sempat di jam nanti berapa ada gitu ya? alarm gitu. Itu gini. Kalau dari sistem dari HCP itu setahu saya ada, Pak, dari Hexenta Pro. Itu bisa diambil, bisa dilihat, bisa diambil. Ini kan dari kamera ya, Pak ya. Kamera berarti kan dia kan gak ada storage. Harusnya dia nyimpennya kan ada log, Pak ya. Nah, itu harus dilihat, coba dilihat di bagian NVR, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, coba dilihat bagian NVR, Pak, di log, Pak. Karena apa? Di kamera ini kan dia nggak ada penyimpanan, Pak. Oh, dia harus nyimpen ya, Pak. Berarti harus nyimpen dulu. Berarti dia berupa gambar ya, Pak. Berupa capture gambar ya. Tulisan juga sih. Tulisan juga ada. Video juga ada, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau di kamera nggak ada ya, Pak ya. Kamera soalnya nggak ada penyimpanan. Berarti harus di ininya ya, Pak, di NVR-nya ya, Pak. Betul, di NVR atau di software, Pak. Ada cara untuk ininya sih, Pak, tutorial untuk cara pengambilannya, terus cara pengirimannya lewat API, Pak. Lewat API. Nggak ada. Untuk yang lewat menu khusus yang ada, Pak. Iya. Kalau lewat API nggak ada, Pak. Kita tuh nggak pernah otak-atik API karena API itu biasanya untuk third party untuk develop, Pak. Tapi kalau Bapak mau ambil lognya secara manual itu bisa. Dari menu-menu NVR tadi atau dari sistem itu bisa, Pak. Oh, iya. Gitu. Cukup menjawab, Pak ya? Oh ya, siap Pak. Makasih, Pak. Oke, iya. Oke, nah sekarang ya silakan. Itu dari tim yang develop aplikasi terpenting. Ya, gimana Pak? Maaf, suaranya agak bendem ya Pak ya? Halo Pak. Gimana Pak? Langsung itu dari tim yang develop aplikasi terpentingnya, Pak. Oh, Bapak ini mau menjawab teman Bapak yang tadi ya? Maaf. Yang saya panggil itu putus-putus, Mas. Halo? Iya, putus suaranya, Mas. Oh iya. Halo, Pak. Halo. Oke, kalau enggak saya lanjut dulu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di akhir ini ya, akhir presentasi ya buat menghemat waktu. Oke. Jadi tadi kita lanjut dari sini yang saya bilang suhu 20 sampai 150 derajat. Di save Pak, jangan lupa ya, selalu klik save. Kalau Bapak nggak klik save ya tetap aja di Bapak seperti belum setting Pak.
Ya, nanti kalau dia mati dia tetap balik lagi ke asal. Oke, nah ini di bagian image ini paling banyak yang bisa Bapak setting. Ya, menu image ini di display setting. Ya, jangan lupa Pak, channelnya ini arahkan ke channel nomor 2 atau channel yang gambarnya temperatur, yang gambarnya thermal seperti ini Pak nih. Ya, kebetulan di sini dia sudah gambar thermal dan paletnya ini ada palet Pak. Ini ada palet. Palet ini Bapak bisa pilih Pak. Ya, Bapak mau hitam putih, white hot atau black hot, hitam putih, ya, atau fusion atau rainbow atau apapun itu di bawahnya masih banyak lagi, Bapak boleh pilih mana yang menurut Bapak paling mewakili untuk gambar suhu Pak, gitu. Ya, biasanya sih kita pakai rainbow Pak. Ya, rainbow, yaitu dia pakai ada merah, hijau, orange, kuning ya dan sebagainya. Ya. Kalau sudah, ini Bapak pilih atau Bapak kalau misalnya bosan itu warna mau hitam putih aja silakan, white hot atau black hot ya. Terus, nah ini kebetulan yang rainbow Pak. Kalau rainbow seperti ini, oh sorry ini dark blue mirip Pak. Dark blue atau rainbow mirip. Nah seperti ini bentuknya, ya. Ini kalau dark blue. Nah ini black hot, hitam putih ini. Ya ini hitam putih. Ya. Kalau udah dipilih, Bapak pilih ke advanced setting. Tadi basic setting udah. Pilih ke advanced setting. Ya nomor 3 nih advanced setting. Ke kamera 02 dan sama kamera channel 2 ya. Bisa di ini dulu mungkin. Oke, lanjut. Oke, terus kalau sudah advanced setting, ya pilih config, ya pilih normal atau expert. Kalau normal Pak, normal itu rata-rata sudah pakai default. Default itu pengertiannya kayak emissivity-nya atau sensitivitasnya ya 0,96 ya. Terus distance-nya itu sudah diatur. Jadi distance-nya itu juga sudah default Pak. Ya, kalau Bapak mau yang expert itu lebih enak sih. Bapak bisa ngatur jadwal dari kamera ke target itu seberapa jauh. Ya, ini contoh gambar yang pakai default Pak, default atau normal. Ya, ini ada distance-nya 30 meter, bla bla bla, alarm ya. Alarm ini alarm pertama Pak. Ya. Nah terus alarm yang realnya ini 55. Ya. Nah terus ini hasil outputnya Pak. Bapak mau alarmnya itu kemana? A ke 1 atau A ke 2 ya, A1 atau A2 ini bisa di atur-atur. Jadi kalau PR alarm Bapak pakai A ke 1. A ke 1 itu Bapak connect-nya 1 itu adalah contoh buzzer. Nah kalau A kedua, A2 itu 2 itu email. Nah ini bisa Pak begini. Ya. Ini pre-alarm sama alarm Bapak tahu bedanya? Kalau pre-alarm itu alarm pertama ya Pak. Berarti begitu dia menyentuh suhu 45 dia akan bunyi untuk supaya apa? Buat jaga-jaga. Ya. Kalau alarm threshold yang kedua ini yang 55 ini alarm real Pak. Ya, ini alarm real. Jadi begitu dia menyentuh suhu 55 ini adalah alarm yang realnya. Jadi 45 dia udah bunyi, 55 dia akan bunyi. Ini alarm kedua udah harus ada aksi atau action. Ya. Oke, ini kalau di expert kita bisa milih Pak, bisa milih area, contoh. Ya, jadi di kamera ini kalau Bapak perhatiin, sebentar, kameranya itu nah kalau kita perhatikan Pak, contoh kamera ini ya, dia itu ada pilihan Bapak bisa menggambar daerah mana yang Bapak mau pantau. Ya, kalau Bapak perhatikan nih, ya dia support 10 poin
10 area dan 1 line atau garis. Ya. Jadi di area ini kan area yang dipantau nih Pak. Ya, Bapak bisa gambar area, bisa gambar titik, ya titik, bisa juga gambar garis Pak, garis. Ya saya mau pantau di garis ini nih, atau saya mau pantau area ini. Nah kalau Bapak perhatikan makanya di sini Bapak bisa gambar 3 aturan rule, ya. Pertama dengan area, kedua dengan poin atau titik, yang ketiga dengan line Pak. Ini Bapak gambar nih. Ada pertanyaan nggak Pak di sini? Ini penting nggak Pak? Ya, jadi di bagian nanti, di bagian advanced setting, ya, ketika Bapak ubah dari normal menjadi expert, ya, ini Bapak harus gambarin manual seperti ini Pak. Ini yang paling banyak dipakai ini Pak. Ya, Bapak bisa gambar area nih, gambar virtual area, ini mau dipantau, atau gambar garis, atau gambar titik, ya, atau gambar line atau garis ya tadi ya udah ya. Nah, ya Bapak pilih. Nah, kamera itu bisa untuk sampai tadi 10 titik, ya, 10 area dan 1 garis. Ya. Ada pertanyaan Pak? Halo Pak, Iya, silakan Pak. berarti nanti untuk settingannya itu pakai yang expert apa yang normal Pak? Pakai expert Pak. Pakai expert ya? Iya. Jadi expert, ini kan nanti kan banyak nih, ini bisa banyak rule kan. Bapak bisa namain nih, area 1 misalnya, saya gambar area 1. Nah, Bapak bisa gambar area lagi Pak, jangan takut. Misalnya saya mau gambar area 2. Jadi saya akan amatin, semakin Bapak buat detail, semakin bagus Pak. Contoh misalnya ini area ini nih, ya saya gambar 1. Terus ada area lain, ini 1 sendiri. Bapak jangan gambar gede Pak. Kalau Bapak gambar gede sekaligus, itu suhu rata-rata Pak, ini rata-ratain. Jadi kurang detail lah menurut saya. Oke. Paham ya Pak ya? Jadi kalau Ya. bedakan Bapak gambar area kecil dengan area besar. Area besar ini berarti kan Bapak kan rata-rata gitu loh. Ini jadi yang Bapak nggak mau pantau jadi kepantau gitu loh. Itu sih. Oke. Kalau udah ini yang 0,96 tetap jangan di otak-atik Pak. Distance-nya Bapak boleh otak-atik kalau distance, ya. Jaraknya kalau Bapak tahu 30-20 meter silakan. Ya. Terus perlu centang aja. Ya, ini dia ada nih. Sorry saya lupa nih ada 10 poin, 10 frames dan 1 line. Ya. Oke, kalau udah, nah ini untuk PTZ Pak. Bapak kameranya bukan PTZ kan? Balut kan? Kalau balut, tahu saya ini nggak perlu Pak, otak-atik. Karena ini PTZ. Itu PTZ Pak, PTZ. Oh PTZ? Iya. Oke, kalau PTZ, ya kita bisa pilih dia patrol Pak. Ya, dengan cara apa? Kita gambar dulu preset 1. Biasanya saya klik dulu, saya klik nih pakai ini kanan kiri atas bawah. Saya klik ke satu tampilan, saya set dia sebagai preset 1 Pak. Ya, saya set, saya save, udah saya save, dia preset 1, baru nanti saya ke gambar yang area lain, saya buat dia sebagai preset 2, saya klik. Kalau sudah, saya bisa buat patrol Pak dari preset 1 dan 2. Jadi dia akan patrol dari preset 1 ke preset 2. Ini tujuannya membuat preset. Ya, ini tujuan kalau membuat preset. Oke, ada pertanyaan Pak? Agak susah ya Pak ya? Kalau by remote lebih enak sih sebenarnya. Lumayan susah ini. Iya, kebanyakannya agak susah betul Pak. Oke, nah kita juga bisa buat alarm rule config, ya seperti ini, buat dari region. Ya. Nah, terus bisa juga alarm rule, ya. Below-nya kalau bisa di bawah 19 derajat atau di bawah 30 atau gimana, toleransinya berapa derajat itu bisa juga. Kita ada alarm rule. Ya ini nih. Jadi kadang-kadang ada juga orang jangan sampai bunyi deh, kasih toleransi 3 derajat lah gitu. Dia kan bunyi, bisa juga Pak. Oke, nah ini untuk alarm Pak.
alarm itu Bapak outputnya mau gimana? Outputnya kemana di area? Misalnya area 1, kalau satu area 1, 4 ada 2, suhunya mencapai berapa? Nah, dia akan bunyi. Itu triggernya ke nomor 1. Nomor 1 itu Bapak connect kemana? Connectnya ke buzzer misalnya. Ya, atau kamera A kedua, 2 itu apa? 2 itu misalnya sistem. Nah, dia bisa juga bunyi Pak. Atau apa, atau email. Ya. Ini suhunya udah muncul nih Pak. Kalau di gambar area ini suhunya udah muncul nih. Ya. Udah muncul. Ini juga udah muncul garis. Nah, ini contoh area juga. Ya, gambar area udah muncul. Ini mobil gue tandain sama dia. Hanya muncul juga. Nah, ini ganti warna sih Pak. Jadi kalau ganti warna tinggal main doang sini. Ya, kalau warnanya misalnya mencapai suhu berapa, dia berubah jadi warna apa. Seperti ini. Di bagian image, display setting. Nanti kita langsung praktek deh Pak. Ya, nanti kita langsung praktek deh. Pak Taufik lagi siapin ini kan, remote-nya kan. Nanti kita langsung praktek Pak. Nah, mungkin nanti yang ini yang face record saya ganti ke rekan saya Pak Lewi ya. Pak Lewi, mungkin silakan sebentar saya stop sharing dulu. Oke, Pak Lewi, kita lanjutkan. Selamat siang Bapak. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Ya, Jelas. jadi saya akan melanjutkan nih Pak yang untuk face record dan face comparison ya. Sebenarnya simpel aja sih, sama kayak thermal itu sebenarnya kalau ada prakteknya simpel juga, nggak terlalu sulit. Jadi berarti ada dua ya Pak, ada unit thermal dan ada unit face comparison ya atau face recognition ya. Saya coba share screen. Oke. Nanti mungkin akan begini kali ya. Oke. Siap. Pak, share screen saya sudah muncul atau belum? Sudah. Sudah ya Pak. Jadi gini sebenarnya untuk face recognition device-nya itu sama, cuma perbedaan spesifikasi aja ya di kameranya. Jadi si kamera ini bisa ngedetek wajah dan bisa mengkomparasi wajah gitu. Jadi ya sebenarnya settingnya simple aja sih sebenarnya. Kita hanya perlu setting di NVR. Di NVR itu nanti ada yang pertama di local GUI configuration itu yang kalau kita masuk dari NVR langsung ke TV ya Pak. Itu langsung ke menu VCA. VCA itu nanti ada berbagai macam, ada VCA config dan lain-lain. Tapi yang paling utama, pertama kali kita install si kamera face recognition sama NVR-nya, itu ya kalau kita mau tampilin analitik untuk face recognition atau face detection, itu yang pertama kita lari ke menu VCA dulu, karena yang paling pertama itu harus dites dulu Pak. Kalau untuk rekaman dan lain-lain itu pasti jalan biasanya. Tapi kalau untuk face record dan face comparison ini harus kita setting dulu karena nggak default. Seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus di setting pertama kali pada saat si kamera face recognition ini udah jalan. Yang pertama kita ke menu, di sini ada ini local GUI standar ya dari NVR langsung ke monitor ya.
Local GUI configuration-nya kita langsung lari ke menu. Di sini ada gambar, Pak. Ntar saya perbesar. Nah, jelas ya gambar saya, Pak ya. Ini menu dari si kamera, menu dari si NVR, maaf. Di menu NVR itu belum berubah, Pak. Maaf Pak, belum berubah Pak, masih dieksplor itu Pak. Oh, sorry. Jangan dijamur, bro. Gas, ya. Udah kelihatan belum ya, Pak? Belum Pak. Sudah, Pak. Sudah ada ya? Share screen saya ya? Sudah ada. Ya, jadi lanjut ya Pak. Kita pertama kali instalasi untuk config-nya itu berarti masuknya ke menu VCA. Di sini saya ada gambar nih Pak. Nah, jelas. Di gambar jelas ya Pak. Jadi di situ ada menu kamera sama seperti menu NVR standar. Di situ ada network, ada sistem, backup dan segala macam. Cuma kalau misalkan di NVR Analytics atau kalau di Hikvision itu di PinMind ya Pak, itu ada tambahan menu VCA. Nah, sama seperti thermal tadi, ada step-step yang memang harus kita buat dulu tanpa default ya, karena kalau defaultnya ini dia nggak berjalan analitiknya. Kita harus buat dulu VCA config. Kita ke menu VCA config, face detection, karena ini ada tambahan face comparison sama face recognition. Jadi semua menu yang ada di VCA itu menentukan step-step konfigurasi yang ada di NVR untuk face. Ya, jadi yang pertama itu kita ke VCA config, face detection. Yang harus di checklist itu enable face snapshot, karena kalau ini nggak dicek defaultnya dia nggak terchecklist. Kita pilih dulu kameranya yang mana, kameranya ada di channel berapa, kita enable face snapshot, karena biasanya nggak semua ya kamera face recognition itu ada di tiap channel kayak gitu. Nah, selanjutnya ini nanti data bisa saya share. Selanjutnya ikutin aja seperti di guide saya. Nah, ini nanti ada selanjutnya step-step selanjutnya di configuration detection area itu
ada yang namanya spesifikasi area. Jadi sebenarnya gini, si kamera ini bisa ngedeteksi face itu di area yang sebelah mana, atau entah full screen, entah spesifikasi area. Tapi kalau misalkan untuk maksimalnya kita buat spesifikasi area. Jadi kita nanti di sini ada trigger action, kita klik, nanti kita drag area mana yang memang benar-benar diperuntukkan untuk capture wajah, di area tengah kah, di area pinggir kah, itu tergantung angle yang kita buat ya Pak, dari sisi kameranya. Jadi kalau bisa jangan full screen kamera, karena nanti kalau misalkan full screen kamera pada saat menghadap nyamping itu nanti orang tetap ke capture. Jadi kita nggak dapat gambar wajah yang maksimal seperti itu. Selanjutnya adalah faceless preview smart mode. Jadi masih masih di menu VCA tadi, kita cari ke faceless, di tab faceless ya. Itu nanti ada namanya preview mode, kita ubah jadi smart. Ini ya, kita preview mode, kita ubah jadi smart. Nah, nanti tampilannya sebenarnya kenapa kita buat smart? Karena tampilannya akan lebih enak aja dilihat gitu kan. Untuk tampilan nanti face comparison-nya sama face recognition-nya itu lebih enak. Jadi ada hasil live yang pada saat itu tercapture, ada hasil yang memang datanya sudah ada, data wajah seseorangnya sudah ada bila mana terkena capture kameranya. Nah, di sini kita bisa tambahin juga plus ini, dia kasih tahu tanda plus itu buat nentuin ini mau ditambahin spesifikasi apa atau mau ditambahin keterangan apa dari si objek yang tercapture gitu. Kayak misalkan usia, gender, ID atau segala macamnya ya. Nah, ini kita bisa tambahin di sini, Pak. Kalau misalkan memang ada spesifikasi yang memang harus data yang memang harus ditambahkan. Entah itu whitelist, entah itu blacklist. Nah, ini data-data fullnya kalau misalkan seseorang yang mau kita listing di face comparison atau face data library kita ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti setiap orang yang mau kita daftarkan atau mau kita kenali, entah itu internal, entah itu tamu dan segala macam, itu wajib masukin datanya di list manajemen seperti itu. Jadi yang dibutuhkan CNVR apa sih? Yang dibutuhkan CNVR cuma capture wajah, Pak. Capture wajah kalau misalkan orangnya sebelumnya memang tidak dikenal tapi pernah tercapture ke kamera, itu datanya tersimpan sebenarnya, Pak. Nah, kita tinggal nandain aja, oh ini si A atau si B. Jadi kita nggak perlu ngambil datanya mereka melalui foto atau JPEG dan segala macam, itu satu-satu nggak perlu. Kita tunggu aja si kamera itu capture sendiri. 1 hari, 2 hari, dan kita udah dapat data dari itu, Pak. Sebelum kita isi list data manajemen, sebelum kita kasih data si DVR ini, si NVR ini, itu mereka nggak akan bisa mengenali, Pak. Jadi kalau misalkan mau mengenali orang, kita harus isi data dulu, si objek-objek yang ke-capture itu. Kita masuk lagi ke menu VCA config face detection. Ya, ini udah lebih ke face recognition lah. Ini udah lebih ke face recognition ya. Jadi ada VCA config face detection ya. Ini yang tadi NVR snapshot, karena kita masih di tahap NVR ya. Dan segala macamnya, karena nanti kalau misalkan di platform atau Hik Central itu cuma ngikutin aja. Udah nggak ada config lagi, kita tinggal add aja. Nah, enable face recognition-nya jangan lupa. Di face detection ini harus di checklist. Enable face detection. Nah, defaultnya itu tidak terchecklist. Recognition mode
itu ada di NVR. Jadi jangan kita, kenapa kita nggak boleh taruh di kamera recognition ya? Karena di kameranya tidak ada alat perekam. Ya, jadi kenapa kalau kita checklistnya di NVR recognition? Karena di NVR-nya ada alat perekam. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut lagi phase vector compression. Nah, di sini nih kita pilih kamera. Add monitoring task. Itu sebenarnya kita tinggal checklist aja kalau misalkan nanti ada tambahan-tambahan phase library. Ya, kayak kalau kita tadi kan harus daftarin orang-orangnya nih yang mau dikenal siapa dan segala macamnya. Itu nanti kita bisa atur di tiap-tiap area siapa aja yang mau dikenali. Kalau misalkan memang semua kamera bebas atau standar atau apa aja nggak ada masalah nih sama orang di sini nih Mas, biarin aja samain sama kamera-kamera yang lain, ya udah nggak usah diapa-apain. Add monitoringnya. Nah, lanjut ini sebenarnya settingan untuk buzzer ya. Buzzer itu buat apa? Jadi gini, kalau misalkan ada kita di mall atau di pusat perbelanjaan atau di swalayan kecil lah misalkan. Mereka menandai orangnya itu sebagai blacklist kalau misalkan pernah bermasalah di area tersebut. Seperti itu. Jadi si admin dan security-nya akan menandai ini si A wajahnya ini dia pernah ngambil barang misalkan, atau dia pernah bikin kesalahan di area tersebut gitu. Jadi di lain waktu dia udah kena sanksi, nggak boleh ke area tersebut lagi gitu. Nanti whitelist dan blacklist itu nanti akan bekerja setiap dia masuk ke area tersebut, nanti akan ada bunyi buzzer kalau bahwa orang ini blacklist. Ini nggak boleh nih masuk ke sini mereka, seperti itu. Itu tambahan alarm ya. Nah, ini sedikit contoh gambar display informasinya seperti yang sebelah kanan ini. Yang sebelumnya belum ada data dan segala macam, kosong ya sebelah kanan, karena sebelah kiri itu live, sebelah kanan itu comparison. Jadi kalau misalkan dia belum bisa mengkomparasi itu siapa ini, ID-nya apa dan segala macam ya, biasanya dianggap kosong. Atau misalkan si A pernah ke situ, kalau kita belum kita tambahin ke face library atau ke data NVR yang ini kita tandakan siapa gendernya, ininya, ID-nya apa segala macam, dia akan tetap kosong. Tapi kalau kita udah namain, dia akan ada comparison-nya dengan gambar yang sebelumnya dia ke capture. Bisa bajunya bisa sebelumnya merah, tapi yang saat ini putih, itu bisa. Tapi itu akan 99% akan akurat si A orangnya. Walaupun dia sekarang tumbuh jenggot, walaupun sekarang dia pakai topi dan segala macam gitu. Nanti dia akan menampilkan data yang kita simpan dan dikomparasi dengan live view yang sekarang. Nah, ini tambahan Spotify Pak. Jadi ini ada di NVR, ada di Higgs Central juga. Jadi kalau misalkan Bapak mau tambahan face recognition-nya, mau ditambahin display apa nih? Match face info, di flash match face info itu bisa kita putus Pak. tes. Udah jelas Pak? Halo Pak. Bisa jelas ya Pak ya? Mungkin sinyalnya di Bapak kurang ya Pak? Bisa jelas tuh Pak, soalnya Pak Lewi. Lengkap ini. Saya pakai headset juga, jaraknya agak jauh. Fresh Flag dukung energi. Halo, tes. Ini habis. Energinya gak habis-habis. Jelas ya Pak? Ya lanjut. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi ini tambahan konfigurasi. Smart display configuration, kita bisa tambahin Putus. Tapi di saya jelas ya Pak ya? Iya. Di Bapak Pak. Aman. Ya. Gimana Pak? Mau lanjut atau gimana?
Masih jelas suara saya ya harusnya ya. Jelas Pak. Aman, aman, aman. Iya iya Pak. Saya lanjut ya Pak. Jadi ada tambahan aja. Ini sih untuk user ya sebenarnya ya. Mau ada tambahan ini atau enggak? Tapi di config kita sudah ada. Ini hanya untuk melengkapi sih sebenarnya. Jadi ada comparison. Ini namanya Smart Device Configuration. Jadi yang sebelumnya tidak dikenali, terus dia sudah pernah ke sini, sudah mulai dikenali tapi masih stranger. Match ketiganya dia sudah dikenali, gendernya udah ketahuan dan segala macamnya. Karena yang ketiga udah di input. Itu sih tambahan, tergantung usernya mau atau enggak. Tapi config kita sebisanya yang di sebelah kanan saya ini sudah berjalan. Jadi kita tinggal tambahkan face library aja. Face library namanya gampang, Pak. Nggak usah kita cari data-data orangnya, biarkan si kamera itu meng-capture sendiri. Nanti kita dapat data dari situ. Ini siapa ya? Diidentifikasinya dari situ. Nah, selanjutnya untuk pencarian ya. Misalkan kita udah punya data nih, Pak. Nah, kita udah punya data face dan kita sudah tandai itu, atau misalkan kita belum tandai deh contohnya. Ini gambaran ya Pak. Face-nya nanti di VCA face kita bisa cari orang-orang yang tercapture sama si kamera. Kalau kita belum kenali kan kita nggak tahu ya. Biasanya kan kalau di internal, pihak dari internal yang kenal ya. Biarkan mereka untuk nandain sendiri, checklist sendiri, namain ini siapa, ID-nya apa, gender dan usia dan segala macamnya kasih tahu aja. Tapi untuk defaultnya biasanya dia nanti akan timbulnya stranger karena tidak dikenali seperti itu. Nah, untuk data yang saya bilang tadi, untuk data face library sebisa mungkin ambil aja dari sini, kayak gitu. Karena capture kamera sama kita kasih gambar JPEG ke dalam NVR itu lebih akurat si capture-nya si kamera. Karena bisa mencapai 99,5% kalau capture dari kamera. Nah, untuk ingat ya, untuk kita cari face list management atau face library kita ambil aja dari si capture kameranya. Biarkan kamera itu bekerja sehari 2 hari baru kita config untuk face library-nya atau data-data yang ada di internalnya tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalkan search, kalau biasanya bicara search udah pasti bicara backup ya. Ini kita bisa langsung backup Pak. Data-data misalkan ini sudah yang kita dapatkan selama beberapa hari di face recognition-nya. Nah, ini bisa kita ambil semua datanya. Ya, jadi tinggal checklist saja, backup all atau backup atau sesuai sama yang checklist kita mau backup kayak gitu. Lanjut ke face comparison. Nah, ini nanti pilihannya alarm tipe itu nanti kalau misalkan orang tidak dikenali mau alarm atau enggak itu terserah, tinggal situasikan dengan kondisi site-nya ya Pak atau kondisi proyeknya. Itu sih saya nggak bisa kasih tahu ini harus dibuat stranger atau harus dibuat alarm atau harus dibuat apa kayak gimana, itu baiknya dipertanyakan lagi ke usernya. Nah, ini menu-menu tambahan sih sebenarnya. Jadi banyak sih menu yang bisa kita tambahin karena ini analitik NVR ya. Udah gitu tambahan di VCA-nya ini sangat banyak sekali. Ada counting, ada vehicle dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau disesuaikan dengan site project-nya, nggak cuma hanya face recognition aja, yang lain-lain juga bisa, tapi kita utamakan face recognition karena kebutuhannya si user seperti itu. Kayak gitu. List management dan segala macam ekstrak, kalau misalkan ada yang paham ya, kita bisa ekspor data JPEG.
ekspor data JPEG ke NVR atau HIC sentralnya. Nanti kita misalkan mau batch import, kita punya data sendiri, tapi ini agak sulit ya. Biasanya yang biasa-biasa pemrograman yang apa namanya yang bisa paham nih kayak gini nih. Jadi kita nggak kita kalau misalkan ada tambahan data wajah atau segala macam yang memang belum pernah ke situ, kita bisa tambahin melalui web browser ya, atau nanti dari HIC sentral juga bisa. Itu kalau misalkan datanya memang sangat banyak flash recordnya. Gitu. Nah ini tambahan-tambahan sederhana aja sih, sebenarnya nggak perlu disetting juga nggak apa-apa. Sama seperti tadi, cuma ini dari brand lain ya. Kalau misalkan mau dipindahin datanya ke kita. Nah ini sama. Sampai sini ada pertanyaan Pak. Jadi kalau misalkan di lapangan ada kesulitan, nanti kayaknya bisa WhatsApp sih Pak ya, atau misalkan mau ada remote dan segala macam, atau mau ada pertanyaan tentang masalah konfigurasinya, itu pasti kita langsung bantu sih harusnya. Karena kalau misalkan yang seperti ini, asalkan settingan standarnya berjalan, harusnya sih device udah berjalan sih Pak. Gitu. Dari bapak-bapak ada pertanyaan biar saya bisa langsung jawab, atau memang ini nanti kan kita share ya Pak. Saya bisa share kemana ya, nanti saya kasih Pak Daniel dulu aja, biar nanti beliau yang share aja ke masing-masingnya ya Pak. Halo. Halo Mas Lewi. Ya Pak. Mungkin nanti saat pelaksanaan jika kami akan mengalami kesulitan, mungkin bisa ditinggalkan nomor WA, nanti kita bisa Bisa Pak. Bisa. Diinfokan nanti. Nanti ini satu pintu aja ya Pak. Nanti ini saya share ke Pak Daniel step by stepnya juga, nanti saya share WhatsApp juga, pasti dia nanti kasih. Oke, siap Pak, di copy Pak. Ya paling itu aja sih yang mau saya sampaikan dulu sementara, karena belum ada lagi sih Pak ya, hanya thermal dan flash record aja ya. Iya Pak, hanya thermal sama flash record. Ini Pak Danielnya udah live katanya. Pak Dani ada meeting lain lagi soalnya Pak. Jadi nggak apa-apa sama saya. Ini saya sudah siapkan tadi sih itu untuk. Iya. Nanti coba saya cek-cek ya, sambil saya cek-cek ya Pak ya. Remote-nya. Nanti saya diskusikan ke Daniel. Enaknya seperti apa nanti kalau misalkan instalasinya berjalan. Yang penting dari teknisi masing-masing ada kontak saya atau ke Pak Daniel aja. Nanti biar bisa dipandu langsung juga kan Pak. Oke, Pak Daniel sih ada kontaknya ke Pak Lewi. Ini saya belum punya kontaknya nih Pak Lewi. Ya nanti sama Pak Daniel bisa Pak. Saya timnya juga. Ya, Lewi. Ini untuk materinya nanti bisa di-share ya. Saya minta ke Pak Daniel. Nanti saya share ke Pak Daniel semuanya Pak. Ya nanti biar satu pintu aja, nanti Daniel biar instruksi ke saya juga. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Halo Pak. Ya, Pak. Halo, selamat siang Pak. Siang Pak. Saya ada pertanyaan untuk face recognition itu. Ya, monggo. Ada batas ketinggian atau untuk? Jadi gini Pak. Capture wajah. Untuk capture wajah sebenarnya itu ada compatibility-nya ya. Ya. Sebenarnya maksimal itu di 3,5 meter Pak. 3,5 meter ya. Tingginya ya, untuk tinggi ya. Ya untuk betul. tinggi ya. Nah untuk area tergantung lensa Pak. Jadi kalau misalkan di spesifikasinya lensanya 1,3 misalkan wide ya, itu lebih dekat berarti kan. Lebih wide itu lebih dekat. Tapi kalau lensanya 2,5 itu bisa lebih jauh di 3 meter atau 4 meter. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak, biar saya jawab sekalian.
Untuk sementara ini dulu, Pak. Baik Pak, nanti kita langsung nanti diskusi selanjutnya nanti by WA atau by phone bisa lah, gampang lah Pak. Nanti hubungi saya aja kalau atau Pak Daniel kalau misalkan ada kesulitan di lapangannya Pak. Oke, siap Pak. Ya. Nah, nanti di-share semuanya ya Pak, materi-materinya sama kontak-kontaknya juga. Baik Pak, makasih Bapak-Bapak semua waktunya. Mungkin saya sampai di sini dulu karena ada lanjutan lagi, mohon maaf. Iya, ya, Pak. Nanti kita berlanjut lagi, ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak Mas Lewi. Ya, assalamualaikum. Izin live ya Pak, Ibu. Salam. Ya. Waalaikumsalam.